Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahaudin, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2023 LPTK UIN Wali Songo Semarang, sekaligus guru agama Islam SD Negeri Loirang, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Hari ini tanggal 30 November tahun 2023 akan melaksanakan praktek mengajar dalam ujian kinerja PPG Daljab tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Semoga itu menjadi motivasi kita dan menjadi doa. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Ketua kelas bisa maju ke depan memimpin doa. Silakan, Mas Nova. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kenapa kita harus mengawali berdoa sebelum kita memulai pelajaran? Ya, agar kita mendapatkan satu ridho Allah. Dan semoga yang kita jalani pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah pada Allah. Amin Allahumma. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, mari untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri tegak.
kehadiran ya terlebih dahulu. Pada hari ini berangkat semua? Ada yang tidak berangkat? Siapa? Siapa? Baik, kenapa Zara? Sakit. Pada hari ini Zahra tidak berangkat ya, karena sakit. Mari kita doakan Zahra semoga lekas sembuh, amin Allahumma, dan bisa belajar kembali dengan kita. Sebenarnya Zahra ya. Semoga yang lain tetap sehat dan dapat belajar. Dan sebentar lagi kita akan memasuki ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Jadi jaga kesehatannya ya. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, Pak Guru mau tanya ya. Kemarin kan kita sudah belajar sebab-sebab Rasulullah hijrah, terus sudah belajar tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Kemudian pada hari ini kita akan belajar tentang hikmah yang dapat kita ambil dari hijrah Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya mari kita perhatikan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, dan mencoba dan mengkomunikasikan, peserta didik nanti diharapkan mampu menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian peserta didik ya, kalian semua nanti diharapkan mampu membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Kemudian meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Itu tujuan pembelajaran kita pada subbab pagi hari ini. Ya. Baik, Pak Guru mau tanya, ada yang bisa menyebutkan siapa yang tahu hikmah yang dapat kita ambil dari hijrah Rasulullah SAW? Pelajaran apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Siapa yang tahu? Katakan. Ya, Mas Noval. Menurut saya, Pak Guru, hikmah yang dapat kita ambil pelajaran dulu adalah sikap ikhlas yang luar biasa. Sikap ikhlas yang luar biasa. Menurut Mas Noval, yang bisa kita ambil adalah sikap ikhlas yang luar biasa. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Noval. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Baik, Mbak Danesha. Kekompakan dalam kerjasama. Baik, menurut Mbak Danesha ada nilai-nilai kekompakan dalam kerjasama. Mungkin begitu ya Mbak Danesha. Oke, 1, 2. Ada lagi yang bisa menyampaikan hikmah? Oke, Mbak Tapi. Suatu perjuangan yang luar biasa, begitu ya. Baik, menurut Mbak Febri ada nilai-nilai perjuangan yang luar biasa dari kisah hijrah Rasulullah SAW. 1, 2, 3. Ada 3 hikmah yang sudah disampaikan. Ada lagi? Oke. Menurut saya, hikmah yang dapat kita ambil adalah sikap toleransi yang sangat tinggi. Sikap toleransi yang sangat tinggi. Oke, menurut Mbak Cinta, di dalam kisah hijrah Rasulullah itu terdapat nilai-nilai sikap toleransi yang sangat tinggi. Nah, luar biasa ini. Ada 4 hikmah yang sudah disampaikan sama temanmu. Ada lagi mungkin? Tidak ada? Baik, ada 4 hikmah yang sudah disampaikan oleh temanmu. Ya, yang pertama, ikhlas yang sangat tinggi. Memang betul kita kemarin menyaksikan hijrah Rasulullah ya, untuk apa?
untuk perkembangan agama Islam. Nah, agar berkembang lebih luas, ya. Agar berkembang lebih luas, bagaimana? Akhirnya Rasulullah hijrah, ya, hijrah. Akhirnya Rasulullah hijrah untuk agama Islam. Kemudian banyak sahabat-sahabat yang pada kisah hijrahnya itu, sahabat-sahabat yang menolongnya ya juga tidak berhalangan, tapi ikhlas lillahi ta'ala, demi agama Islam, demi Rasulnya, utusan Allah. Bahkan yang menolong juga tidak hanya dari kaum muslimin saja, dari kaum non-Islam juga ada yang menolong dari perjalanan hijrah Rasulullah. Kemudian tadi disampaikan Mbak Teresa, rasa kerjasama ya yang sangat tinggi. Iya, karena Rasulullah hijrah dibantu oleh beberapa sahabat, kerjasamanya luar biasa. Ada yang menutup-nutupi, contohnya Ali, sahabat Ali mengelabui kaum kafir Quraisy, ya kan, tidur di depannya tempat tidurnya Rasulullah dengan diselimuti serbannya atau selimutnya Rasulullah, ya. Akhirnya kaum kafir Quraisy tercengang, ternyata bukan Rasulullah, bukan Muhammad yang di situ, tapi Ali. Nah, dengan akhirnya ini kembali ke materi hijrah lagi, ya, seperti itu. Sedikit saja yang tak bahas, ambil, sampaikan kembali. Baik, kemudian kita masuk ke materi intinya. Coba sebelumnya perhatikan gambar yang ada di situ. Ada apa saja ini? Yang pertama gambar apa ini? Berdoa. Yang kedua gambar apa ini? Belajar. Sendirian atau berkelompok? Kemudian ada gambar apa lagi? Gondong-gondong itu, kepalanya putih-putih semua itu. Kira-kira ngapain? Bermain. Itu menurut kamu bermain. Terus ada apa lagi tuh? Membantu. Membantu sesama, ya. Nah, inilah gambar yang mencerminkan hikmah hijrah Rasulullah SAW. Kisah hijrah Rasulullah SAW. Nah, yang pertama itu menurut kalian doa. Tapi itu apa? Menurut Pak Bahar, menurut Pak Guru, itu adalah sikap pasrah kita kepada Allah, tawakal. Nah, dengan apa? Dengan berdoa dan berusaha. Gambar yang kedua itu usaha kita, perjuangan, ya, bersama-sama semuanya, kerjasama, ya, memecahkan masalah atau mencari solusi. Gambar yang ketiga itu ya kerjasama itu, ya, mencerminkan kerjasama, ya, yang dipimpin oleh satu orang untuk mencari solusi. Yang ketiga itu adalah ikhlas menolong, mencerminkan tentang sikap ikhlas menolong. Begitu ya anak-anak, itu gambar yang mungkin mengilustrasikan pada pelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya mari kita amati video berikut ini. Video tentang hikmah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Tahukah kalian hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah memiliki nilai sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam dan kehidupan kaum muslimin. Banyak pelajaran dan hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad. Yuk kita belajar. Hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak Nabi Muhammad dan para sahabat tinggal di Madinah, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Banyak pelajaran dan hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad. Di antaranya,
Pada peristiwa hijrah, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Thur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah secara penuh. Hikmah yang bisa diambil, setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah dalam menghadapi suatu peristiwa. Teladan yang bisa kita lakukan adalah bersikap ulet dan tawakal. Kemudian pada peristiwa sikap Nabi Muhammad yang menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar mengandung hikmah bahwa dalam berjuang, seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai, tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Sikap yang perlu kita teladani adalah ikhlas dan rela berkorban. Selanjutnya, saat peristiwa keterlibatan semua kelompok dalam hijrah, baik lelaki dewasa seperti Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, pemuda yakni Abdullah putra Abu Bakar, remaja seperti Ali bin Abi Thalib, perempuan seperti Asma putri Abu Bakar, dan yang terakhir non-muslim yaitu Abdullah bin Uraikid. Pelajaran yang bisa diambil, perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Sikap yang bisa kita teladani adalah kerja sama. Bagaimana meneladani kisah hijrah Nabi Muhammad? Teladan yang bisa kita teladani, yang pertama adalah sikap ulet. Seperti mengatur cara belajar yang efektif ketika ada kesulitan, misalnya membuat kelompok belajar sendiri. Sikap ikhlas, misalnya tidak mengharap imbalan dan pujian waktu membantu teman atau orang lain. Kemudian bagaimana sikap kita? Aku membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Meneladani sikap rela berkorban dan persaudaraan kaum muslimin. Meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tebarkan kedamaian, beri makan orang yang kelaparan, hormati hubungan kekeluargaan, sholatlah saat orang tertidur lelap, maka engkau akan memasuki surga dengan kedamaian. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi sumber pembelajaran pada pada hari ini. Seperti halnya gambar yang kita perhatikan tadi ya. Hikmah yang bisa kita ambil, sikap yang perlu kita teladani dari hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang pertama apa tadi? Tawakal ya, pasrah. Yang tadi. Yang kedua apa? Mandiri. Nah, itu belajar mandiri itu bisa kalian praktekkan. Teguh pendirian, tidak bergantung pada orang lain, tidak bergantung hanya kepada guru. Kalian mandiri pada kelompok kalian, ya. Cari tahu, rasa ingin tahunya digali lebih dalam. Posisikan kita seperti gelas kosong, lalu siap diisi oleh air. Ya, kita selalu siap untuk menerima ilmu dari Bapak Ibu guru. Itu ya. Kemudian yang tadi selanjutnya apa? Kerjasama. Kayak sesuai yang disampaikan sama teman tadi di awal kita belajar kerjasama. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah ikhlas. Itu ya. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Selanjutnya, setelah menyaksikan, memperhatikan video pembelajaran tadi tentang hikmah Rasulullah hijrah ke Madinah, di sini ada
lembar kerja peserta didik, silahkan kalian cari jawabannya ya sesuai yang ada di video tadi. Kalian sudah mencatat apa yang penting-penting tadi di dalam video tadi. Silahkan cari berdasarkan kelompoknya masing-masing. Baik, di sini ada 4 kelompok sudah Pak Guru bagi ya. Ada kelompok tajwid, kelompok makharijul huruf, kelompok tafhim, dan kelompok tarkik ya. Kelompok tajwid mana? Baik, sebelah kanan. Kelompok makharijul huruf, baik sini. Sebelah kiri kelompok tarkik ya. Kemudian kelompok tafhim. Oke. Silahkan diselesaikan dengan baik. Ini yang belum sahabat kelompok ini ya. Silahkan ada salah satu yang menulis dan yang lain mencari hikmah yang ada pada kisah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Silahkan, waktunya dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Selesai semua? Aku minta salah satu di antara kelompok kalian ada yang maju ke depan menyampaikan. Yuk. Baik, kelompok apa? Oke. Kelompok tajwid, kelompok apa? Tafhim, silakan. Kelompok makharijul huruf. Oke. Kelompok tajwid sini, kelompok makharijul huruf sudahnya. Baik. Kelompok tarkik, kelompok tafhim ya. Oke. Pak Guru minta sampaikan hasil analisa kamu, hasil penemuan kamu ya. Satu saja hasil. Yang perlu kita teladani apa saja? Tawakal, ya. Terus? Iya, terus? Mandiri. Oke. Pak Guru minta satu saja sikap yang kamu sampaikan. Cara meneladaninya bagaimana? Itu sikap teladan apa? Tawakal. Oke. Terus dari kelompok makharijul huruf silakan. Teladan yang iya. Nah, Pak Guru minta satu saja
selain yang disampaikan kelompok tajwid, satu sikap saja teladan yang perlu kita teladani. Cara meneladannya bagaimana? Bersikap telah bersama-sama. Iya, itu sikap apa? Kerjasama, membersihkan kelas dengan bersama-sama. Oke, sehingga ringan untuk mengerjakannya. Oke, kelompok target tawakal, mandiri, kerjasama, ikhlas. Oke, terus satu saja kamu sampaikan cara meneladannya bagaimana, sikap apa? Menyiapkan peralatan sekolah tanpa dibantu orang tua. Itu sikap apa? Mandiri. Oke lah, boleh. Kamu kelompok target? Aku minta satu saja kamu sampaikan dari sikap yang kamu temukan. Cara meneladannya bagaimana? Saling tolong menolong itu sikap apa? Ikhlas. Tolong menolong, bolehlah. Tolong menolong tanpa mengharap imbalan ya, ditambahi begitu ya. Tanpa mengharap imbalan. Melaksanakan pertolongan dulu tanpa mengharap imbalan. Semuanya dilakukan dengan lillahi ta'ala. Oke, buat semuanya, tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata semuanya sudah memahaminya, apa hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari kisah hijrah Rasulullah ke Madinah. Ya, sikap apa saja yang bisa kita ambil, bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya anak-anak. Baik, Pak Guru punya sekali lagi. Ini kalian untuk menggali pengetahuan kalian tentang hijrah Nabi Muhammad, sebab-sebabnya, kisahnya dan hikmahnya, ya. Ini sifatnya pribadi, ya. Jadi setiap orang nanti mengerjakan, mencari jawabannya, ya, sesuai pengetahuan masing-masing. Gitu ya. Waktunya 10 menit. Oke, ke belakang. Belakang. Ini namanya kerjasama. Sudah? Sudah cukup? Ada yang belum? Baik, silakan selesaikan, waktunya 10 menit dari sekarang.
Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Selesai semua ya? Selesai atau tidak selesai harus dikumpulkan. Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan ke depan. Silakan kumpulkan. Baik anak-anak, setelah kalian selesai mempelajarinya, mengamati, mengomunikasikan, ya, tadi menemukan juga apa hikmah-hikmah yang ada dalam kisah hijrah Nabi Muhammad. Setelah kalian juga menyelesaikan lembar kerja ini, menggali pengetahuan kalian agar kalian lebih mengetahuinya, menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Baik, untuk pertemuan yang akan datang kita akan lebih mendalami materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW sebelum kita masuk penilaian akhir semester. Gitu ya. Kita siap menghadapi penilaian akhir semester minggu yang akan datang. Begitu. Kita tutup dengan doa penutup majelis agar pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, semangat hari ini? Senang belajar pada pagi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari Pak Guru sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.